Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita mulai materi pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dimudahkan dalam memahami materi pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan membahas materi di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia terkait nilai keadilan, ihsan, dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan sumber daya manusia dengan indikator konsep, fungsi, dan peran MSDM. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian. Jika Anda bekerja di suatu perusahaan, jika kalian bekerja di suatu perusahaan, apa yang kalian harapkan dari perusahaan tersebut? Ada yang bisa menjawab? Saya. Oke. Apa yang kamu harapkan dari perusahaan tempat Anda bekerja? Jaminan keselamatan dan kesejahteraan dalam pekerjaan. Oke, berarti jaminan ya. Ya. Ada lagi? Gaji yang layak. Apa? Gaji yang layak. Gaji yang layak. Oke, good. Sekarang jika pertanyaannya saya balik. Jika Anda pemimpin di suatu perusahaan, apa yang Anda harapkan dari karyawan Anda? Ada yang bisa menjawab? Oke. Disiplin. Oke, good. Disiplin. Sini ya. Ada lagi? Menjaga nama baik perusahaan. Menjaga nama baik perusahaan. Masuknya berarti tanggung jawab ya terhadap perusahaan. Apa yang Anda jawab tadi ini akan kita bahas pada materi kita pada hari ini. Konsep dasar MSDM. MSDM adalah proses merencanakan, memperoleh, mengembangkan, menilai, memberi penghargaan, dan mempertahankan tenaga kerja agar tujuan organisasi tercapai secara manusiawi. Adapun komponennya ada perencanaan. Perencanaan itu bagaimana kita merencanakan berapa karyawan yang kita butuhkan, kualifikasinya seperti apa, itu masuk ke dalam perencanaan. Kemudian pengembangan. Pengembangan itu bagaimana karyawan yang sudah kita miliki, bagaimana kita ingin meningkatkan kemampuan dia. Kemudian kompensasi tentunya, ya. Kompensasi. Kita ingin karyawan kita bekerja dengan baik, tentunya harus dibarengi dengan perusahaan memberikan hak-hak mereka. Kompensasi, gaji, ya, jaminan kesehatan. Paham sampai di sini? Kemudian perlindungan, masuk juga perlindungan, jaminan kesehatan, perlindungan, lingkungan yang layak, yang aman, yang nyaman. Nah, itu masuknya ke dalam perlindungan. Intinya adalah organisasi atau perusahaan menginginkan produktivitas dari karyawannya dalam hal bekerja, dan karyawan atau pekerja membutuhkan perlakuan adil dan kesempatan untuk berkembang di suatu perusahaan. Nilai keadilan dalam MSDM. Nilai keadilan ini berarti memberikan hak, kesempatan, dan perlakuan secara layak berdasarkan ukuran yang jelas. Ya, makanya di sini komponennya ada distributif, prosedural, interaksional, dan kesempatan. Prosedural, aturan seleksi, penilaian, sanksi, dan PHK transparan itu harus jelas. Penilaian, setiap orang penilaiannya pasti beda-beda. Karyawan dengan pimpinan pasti beda cara untuk menilainya. Interaksional, pekerja dihormati dan dijelaskan alasan keputusannya. Ya, setiap pekerja berhak memiliki hak atau apa yang namanya disebut dihormati. Ketika kita bekerja kemudian mencapai target, ya berhak kita mendapat penghargaan dari perusahaan. Begitu juga ketika kita melanggar suatu aturan dalam perusahaan, kita juga berhak mendapat punishment atau hukuman dari perusahaan.
perusahaan. Setiap orang berhak mengembangkan karirnya. Oke? Setiap orang berhak mengembangkan karirnya. Kemudian, fungsi keadilan pada praktik SDM. Ada rekrutmen, ada kompensasi, ada penilaian, promosi, sanksi, dan PHK. Rekrutmen, ya, bagaimana sebuah perusahaan ketika merekrut karyawan itu harus adil, harus sesuai. Oke? Tidak ada yang namanya titipan, tidak ada yang namanya orang dalam. Kompensasi, upah layak dan tepat waktu. Nah, ini nih yang sering terjadi di negara kita, upah layak dan tepat waktu. Ada beberapa kasus di mana perusahaan telat membayar gaji karyawan. Penilaian, indikator objektif. Nah, itu harus jelas apa saja yang masuk dalam indikator penilaian kinerja karyawan. Kemudian promosi, ya, promosi itu penting. Setiap dari karyawan pasti membutuhkan yang namanya promosi jabatan. Ya kan? Nggak mungkin kita selamanya bekerja di posisi itu aja. Kita juga ingin naik jabatan kita. Kemudian sanksi, tentunya ada punishment. Setiap kesalahan ada punishmentnya. Oke? Dan PHK, pilihan terakhir dan hak yang dipenuhi. Baik, selanjutnya nilai ihsan dalam MSDM. Ihsan berarti bekerja dengan kualitas terbaik dan memperlakukan manusia lebih baik dari sekedar kewajiban minimum. Sekarang kita ngebahas tentang apa sih yang dibutuhkan perusahaan dari karyawannya. Yang pertama adalah bekerja dengan kualitas terbaik. Profesional, teliti, bekerja dengan teliti, jujur, dan menjaga mutu pekerjaan. Itu adalah kewajiban seorang pekerja. Oke, kemudian peduli, membimbing pekerja yang belum mampu. Kita juga memiliki hak, memiliki kewajiban, mohon maaf, untuk membimbing rekan kerja kita. Kemudian santun dalam berkomunikasi. Komunikasi antara bawahan dengan atasan pasti berbeda dengan komunikasi antara sesama pekerja. Paham maksud saya? Kemudian membangun. Kesalahan dijadikan ruang belajar. Ya, kalau memang ada kesalahan, jadikan itu bahan evaluasi untuk kita lebih baik lagi. Fungsi ihsan dalam siklus MSDM. Ada orientasi, ada feedback, umpan balik, pelayanan SDM, pelatihan, penghargaan. Ihsan membuat MSDM tidak hanya patuh aturan, tetapi juga hadir sebagai sistem yang membina manusia. Jadi peraturan yang baik itu efeknya, dampaknya itu akan menjadi kepada diri kita. Kita biasa datang tepat waktu ketika bekerja, dan itu juga akan membekas di kehidupan lain atau di pekerjaan lain, ya. Orientasi, pekerja baru dibimbing agar memahami tugas. Umpan balik, feedback, kinerja dibina dengan bahasa membangun. Karyawan itu adalah investasi terbaik perusahaan. Karyawan adalah investasi terbaik perusahaan. Kita yang memberikan pelatihan kepada karyawan, kita yang membangun, memberikan motivasi, impactnya akan kepada perusahaan tersebut. Pelayanan SDM, administrasi cuti, gaji, dan tunjangan dipermudah, ya, jangan mempersulit. Gaji jangan ditunda-tunda, ya. Hak cuti karyawan jangan ditahan-tahan, silakan. Ya. Pelatihan, potensi bekerja dikembangkan. Setiap karyawan berhak memiliki hak untuk mengikuti pelatihan, untuk meningkatkan kompetensi dia, skill dia, ya. Kemudian penghargaan atau reward, ya. Yang baik kita kasih reward, yang buruk kita kasih punishment. Tanggung jawab sosial mengarahkan organisasi agar keputusan SDM tidak merugikan pekerja, keluarga, masyarakat, dan lingkungan, ya. Kita sebagai pekerja, kita memiliki tanggung jawab terhadap sosial. Oke? Contohnya apa? Pemenuhan hak tenaga kerja dan jaminan sosial. Perusahaan memiliki tanggung jawab itu. Jangan sampai kita bekerja tapi tidak ada jaminan kesehatan bagi kita, jaminan masa tua terhadap kita. Kemudian pelindungan dari perundungan. Nah, setiap dari kita juga memiliki perlindungan dalam dunia kerja, ya. Fungsinya adalah melindungi pekerja. Misalnya kalau kita bekerja di proyek, ya, itu perusahaan harus menyiapkan itu APD, ya, pelatihan K3, jam kerja wajar, cuti, dan jaminan sosial itu perlu, yang harus didapatkan oleh pekerja.
Program SDM yang bertanggung jawab sosial menempatkan manusia sebagai pusat berkelanjutan organisasi. Dan peran SDM, peran manajemen sumber daya manusia terhadap ini, yang pertama seleksi, upah, promosi, sanksi, dan objektif. Perusahaan harus menyiapkan ini, seleksi yang bagus, yang transparan, kemudian upah yang layak, promosi yang jelas, sanksi yang objektif. Yang salah harus disalahkan. Oke. Kemudian terhadap ihsan, orientasi, pelatihan, feedback, dan penghargaan. Nah, itu. Teman-teman, di sini saya memiliki contoh kasus terkait promosi jabatan. Kepala bagian diangkat karena hubungan keluarga dengan pimpinan. Pekerja berprestasi tidak dipertimbangkan. Dari contoh kasus ini, materi apa yang pas dengan contoh kasus ini? Keadilan rekrutmen. Keadilan dalam hal rekrutmen. Kenapa? Karena menurut saya perekrutan karyawan sebaiknya dilakukan berdasarkan kompetensi, kemampuan, dan kualifikasi, bukan semata-mata karena hubungan keluarga. Oke, good job. Jadi dari contoh kasus ini ada terjadi penyalahgunaan dalam rekrutmen. Harusnya rekrutmen itu bukan karena siapa dia, tapi karena apa yang dimiliki oleh dia, kompetensi apa yang dimiliki oleh dia. Oke? Makanya solusi MSDM-nya adalah terapkan syarat jabatan dan indikator kompetensi. Jika kita membuka lowongan pekerjaan, kita harus menerapkan syarat jabatan dan indikator kompetensi. Apa yang kita butuhkan? Kompetensinya apa? Itu harus jelas. Yang kedua, buka kesempatan bagi kandidat yang memenuhi syarat. Oke? Yang ketiga, gunakan penilaian objektif dan jelaskan hasilnya. Kemudian yang keempat, hindari konflik kepentingan dalam keputusan promosi, ya. Semua dari karyawan berhak memiliki hak untuk naik jabatan, bukan karena dia saudara, bukan karena dia keluarga atau ada hubungan apa, tidak. Tapi setiap karyawan memiliki kesempatan untuk promosi jabatan. Oke, good. Indikator penilaian penerapan nilai, keadilan, lowongan terbuka, upah layak, penilaian objektif, dan promosi setara. Dalam hal keadilan ini, lowongan terbuka untuk umum, upah yang layak, penilaian objektif, dan promosi setara, ya. Gajinya harus layak, penilaiannya harus objektif. Kemudian ihsannya, bimbingan kerja, komunikasi santun, penghargaan atau reward, pelayanan SDM yang baik, itu bagian dari ihsan. Tanggung jawab sosialnya, nah itu K3 tersedia, ya. Jaminan sosial, BPJS, ketenaga kerjaan, oke, atau yang lainnya. Anti pelecehan, jam kerja yang wajar. Itu adalah hak yang harus diberikan kepada karyawan. Oke. Kemudian kesimpulan, MSDM yang baik tidak hanya mengejar produktivitas. MSDM juga menjaga martabat manusia melalui keadilan, ihsan, dan tanggung jawab sosial. Jadi perusahaan bukan hanya sekedar mengejar produktivitas, tapi bagaimana dia memanusiakan manusia, mengkaryawankan karyawan dengan cara memberikan upah yang layak, tidak telat, ya, fasilitas yang baik. Kemudian apa lagi? Jaminan hari tua, keamanan, ya, benar? Nah, itulah inti dari materi kita hari ini. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Sebagai tindak lanjut pembelajaran, silahkan membaca dan mempelajari materi tentang konsep perencanaan sumber daya manusia, agar pada pertemuan berikutnya kita dapat berdiskusi lebih mendalam. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Tetap semangat belajar dan terus tingkatkan wawasan serta pemahaman. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.